Halo, nama saya Madi. Chefnya yang dari Bersama Pak Ines di sini founder lah, co-founder sih dari Dayla. saya juga Dines, saya co-foundernya Dayla. Oke, nah justru ini awal ceritanya mulanya ya dari dia sebenarnya. Karena saya juga diajak. Iya. Gitu. Ya, silakan. Awalnya itu Dayla tuh tahun berapa ya? 2 tahun ke belakang ya. Awalnya tuh kita udah kerja sama chefnya tuh bikin beberapa menu buat di restoran yang sebelum Dayla gitu. Terus tiba-tiba chefnya tuh bilang kalau bikin restoran Nusantara yuk gitu. Terus akhirnya saya ngajakin dia. Terus ya udah kita tes food. Pas tes food terus dianya ternyata oke, ya udah akhirnya kita cari-cari tempat tuh. Dan awalnya tuh dapet di Jalan Progo. Nah di Progo emang karena kita pengen waktu itu start dari yang kecil dulu. Jadi dapatlah tempat di Jalan Progo. Kita di sana tes market, tes produk. Si produknya bisa diterima apa enggak, dan selama setahun di sana alhamdulillah yang sukanya banyak. Jadi setahun di Progo akhirnya kita mutusin pindah ke sini, ke tempatnya. Nah ada satu menu yang memang waktu kita di awal mau bikin Dayla ini, ada satu menu yang bisa dibilang nggak ada di tempat lain, khususnya di Bandung ya. Dan itu salah satu jadi menu favorit kita di sini, namanya siung sira. Nah siung sira ini makanan dari NTB, makanan berkuah dan dia dimasak di dalam bambu. Dan itu salah satu yang top sellernya di sini. Dan kalau orang datang ke sini pasti pengen makan itu biasanya. Baru ditambah yang lain-lain lah. Ya memang makanan kita kan karena sajian Nusantara, jadi memang ambil dari berbagai tempat dari seluruh Indonesia. Dan makanan kita tuh kaya banget, nggak kalah dengan Thailand, Jepang atau dimanapun lah gitu. Jadi memang menurutnya kita pengen makanan Nusantara dalam satu tempat. Apa ya, paling kita harus lebih kreatif aja sih di bisnis makanan gitu. Maksudnya kayaknya makanan itu tuh nggak cuman harus murah dan enak gitu. Biasanya kan kalau di Bandung tuh yaudah yang penting makanannya murah, enak, laku gitu. Ternyata nggak gitu juga gitu. Kita harus banyak kayak ada ceritanya lah gitu, ada narasi lah di si bisnis ini tuh gitu. Cerita tentang Dayla tuh apa gitu. Terus aktivasi juga yang emang nyambung dengan si konsep restorannya juga ya harus lebih banyak biar si audiennya itu lebih kena nih gitu dengan si Dayla, nggak cuma makan doang gitu tapi tempatnya juga harus nyaman gitu. Whole package sih. Terus yang gak kalah penting harus ada USP-nya ya. Jadi USP yang jelas dari awal biar membedakan dengan tempat lain. Jadi kalau misalnya yang lain jualan nasi goreng, nah kalau kita jualan nasi goreng juga, kalau nggak ada USP-nya mungkin orang nggak akan noleh gitu. Cuman kalau ada USP yang jelas, ada yang beda gitu, ya mungkin orang berani mau nyoba, pengen coba deh sini makanan itu misalnya. Kalau emang pengen mencoba, tipsnya ya harus berani mencoba ya. Kalau misalnya pengen coba masuk ke F&B, coba dipikirin masuk dengan matang. Karena banyak yang kayak misalnya mimpi pengen punya F&B, cuman nggak dilakuin gitu. Jadi akhirnya ya hanya jadi sebuah mimpi gitu. Jadi kalau memang pengen dicoba, ya harus berani mencoba. Cuman harus konsep dengan matang, soalnya sekarang customer makin pinter. Kita lihat berbagai angle ya, narasinya tadi udah dibilang, narasinya harus ada, terus konsepnya harus oke, whole package lah semuanya. Mungkin Pak Ines? Kalau dari saya pemilihan partner sih ya kayaknya ya, maksudnya
kadang-kadang ada juga yang emang salah satunya dia punya konsep bagus tapi partnernya nggak ngedukung gitu, jadinya cuman jadi pincang gitu. Tapi kalau misalnya kita partnernya tuh bisa saling mengisi, kayaknya itu bisa jalan lebih oke gitu. Maksudnya kayak yang satu ya udah fokusnya di mana, yang satu fokus di mana, satu fokus di mana, tapi semua tuh jalan gitu. Mungkin bahasanya the power of collaboration ya kalau sekarang ya. Jadi daripada sendiri mending jalan bareng-bareng gitu. Yeah. Iya sangat penting ya. Kalau nggak ada bantuan itu mungkin kita nggak bisa mengoperate dengan baik ya. Karena kan supporting system itu sangat memudahkan kita ya, dari transaksi sampai input order sampai segala macam ya. Kalau nggak ada itu mungkin kita harus mendevelop sendiri gitu ya. Dan itu kan harus trial berulang-ulang gitu, dan kehadiran sistem ini dan sangat membantu buat kita untuk banyak hal gitu, dan sangat memudahkan. Dan kita udah berjalan 2 tahun dan menurut kita sih supportingnya cukup bagus. Dan selain supporting SDM juga kita ada gangguan, kita report itu bantuannya datang dengan cepat, terus sistemnya juga kan berjalan dengan baik, jadi sangat membantu sih.